kesibukan yang luar biasa untuk memenuhi undangan kami dalam kegiatan pengimbasan budaya positif. Ya. Di sini saya akan menerangkan salah satu peran guru. Guru sangat berperan dalam pelaksanaan budaya positif. Ya. Di sini budaya positif ini bisa terlaksana kalau guru bisa melaksanakan, memposisikan sebagai kontrol guru yang mana yang baik. Gitu ya. Nah, di sini ada 5 kontrol guru, 5 posisi kontrol guru. Oke Bapak Ibu, ini saya punya cerita. Ini kasus ini pasti kita temui setiap hari. Karena kita sebagai Bapak Ibu guru ya. Kita sudah mulai pelajaran. Lalu ada anak tiba-tiba ketok ini. Dok, maaf Bu Ana terlambat. Kira-kira pertama kali apa perkataan Bapak Ibu guru? Yuk, kira-kira perkataannya ya Bu Faya. Mengapa kamu terlambat? Mengapa kamu terlambat? Ada lagi? Kira-kira ada ya? Telat meneh. Ada yang begitu enggak? Pasti ada ya. Apalagi anak itu mengganan terlambat ya. Atau spontan kita bicara telat lagi. Berdiri ujung keras misalnya. Misalnya ada seperti itu. Nah, itu juga menunjukkan posisi kontrol guru. Ini yang akan saya terangkan. Bahwa posisi kontrol guru dalam melaksanakan budaya positif itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Ini seringkali tanpa sadar kita melakukan hal ini. Karena mungkin kita menganggap dengan penghukum itu anak takut karena tidak ingin mendapatkan sanksi. Nah, karena penghukum ini ada bentuk hukuman dan juga penghargaan. Nah, hukuman biasanya spontan muncul. Dan itu dari satu sisi, dari gurunya, tanpa sepengetahuan anaknya. Contohnya tadi, berdiri di ujung kelas misalnya. Nah, ini kan anak juga tidak tahu yang akan diberikan kepada dia. Nah, biasanya hukuman ini juga membekas untuk psikisnya ya, biasanya kan malu anak. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, selain hukuman ada juga penghargaan. Biasanya kita memancing siswa, ayo siapa yang besok tidak terlambat dapat hadiah. Nah, ini salah satu contoh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu justru tidak mendidik. Karena anak melakukan disiplin karena ada hadiahnya. Nah, biasanya penghargaan itu efektif jangka pendek. Jadi hanya saat kalau mau dikasih hadiah, dia melakukan. Kalau tidak ada hadiahnya, dia tidak mau melakukan. Nah, ini tidak ada guna. Otomatis akan menurunkan kualitas disiplin tersebut. Jadi anak melakukan disiplin itu tidak dari dalam hatinya. Gitu ya. Lalu pembuat rasa bersalah. Biasanya kata-katanya begini, pembuat rasa bersalah. Kamu kok tidak kasihan sih sama Bu Ana? Kan Bu Ana sudah ngajari ini, menerangkan, kok tidak dikerjakan PR-nya? Nah, itu biasanya membuat anak merasa bersalah. Iya, aku salah sama ibu. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, ini sering juga kita lakukan. Nah, kalau teman ini bahasanya seperti teman ya. Jadi tidak ada keras, tidak ada memojokkan gitu, tapi seperti itu. Ya. Oh, enggak apa-apa ya, sudah hidup, besok enggak usah diulangi ya. Itu kita seperti teman. Lalu pemantau itu ya seperti kita mengawasi gitu. Nah, posisi yang terakhir itu manajer. Diharapkan Bapak Ibu guru semua itu menempatkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi kalau seorang manajer itu tidak memojokkan, tidak menghukum, tetapi menuntun siswa itu menyadari kesalahannya dan nanti akan menemukan solusi untuk kesalahan yang telah dilakukan. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau mau sharing sesuatu? Ya, Mas Aris. Oh iya, monggo Pak Aris. Ya, mau tanya tentang perbedaan antara pemantau dan manajer. Baik, untuk perbedaan pemantau dan manajer. Untuk pemantau itu biasanya guru membaca kedisiplinan siswa berdasarkan data.
Misalnya absensinya, ada yang bolos-bolos misalnya itu. Ini absensimu tuh sudah bolong-bolong berapa kali misalnya. Itu sebagai pemantau. Atau kamu sudah 3 kali tidak ngarap PR. Gitu contohnya. Kalau manajer ini kita lebih menuntun siswa. Kamu tadi melakukan apa? Tahu enggak kalau tindakan itu salah? Kenapa kok kamu melakukan itu? Seperti itu. Lalu kita bantu siswa untuk mencari solusinya sendiri. Kira-kira kalau besok supaya nilainya bagus harus bagaimana? Nyetak lagi enggak? Gitu. Seperti itu kalau seorang manajer. Gitu Pak Aris? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih sekali untuk waktu yang diberikan pada kegiatan hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Siap Bapak Ibu? Siap. Terima kasih. Tunjuk jari, kesepakatan kelas usul Reva. Jangan mengobrol ketika jam pelajaran. Oke, sebentar tulis dulu. Ya, jangan ngobrol ketika belajar gitu ya. Jangan ngobrol. Yuk, 2, siapa lagi yang usul? Sebentar, yang lain dulu. Tadi ada yang di sini usul? Siapa tadi? Jangan berisik saat keluar. Keluar. Jangan berisik saat guru keluar. Siapa lagi yang usul? Yuk. Jangan Ya, Davis. mengganggu teman saat belajar. Jangan mengganggu teman saat belajar. Benar. Reva usul apa? Jika ingin keluar masuk kelas harus izin. Saat belajar. Mengerjakan tugas Tepat waktu. Terima kasih. Hello. Reva. Hello. Reva. Lisa. Hello. Reva. Miss. Ya, oke, terima kasih. Siapa hasil yang terbanyak? Siapa terbanyak? Kita hitung bersama ya. Oke, yuk nanti kita hitung. Mikael sama Yendra. Tahu enggak kenapa kok dipanggil ke sini? Tadi rame, berarti melakukan pelanggaran. Oke, apa tadi yang kamu lakukan? Mikael sama Yendra? Ngobrol. Ngobrolin apa sih? Tentang Roblox. Tentang game robot. Wah, seru sekali ya. Gamenya kayak apa tuh? Sandbox. Oke ya. Terus kenapa sih kok melakukan itu? Karena bosan. Bosen. Oke, kalau Mikael kenapa? Soalnya nggak tahu ngapain. Oh, nggak tahu mau ngapain ya. Baik, kira-kira tadi perbuatanmu salah atau benar? Salah. Salah. Kalau
Kalau Bu Guru, Pak Guru menerangkan itu kewajiban kalian apa? Mendengarkan. Terus perbuatanmu tadi sesuai enggak dengan keyakinan di kelas? Enggak. Keyakinan di kelas berarti harus apa? Tugasmu kalau ada Pak Guru, Bu Guru menerangkan? Mendengarkan, terus memperhatikan. Berarti yang kamu lakukan tadi salah. Terus supaya besok kamu tidak melakukan seperti itu lagi, apa yang harus kamu lakukan? Fokus kepada Bu Guru. Terus memperhatikan guru saat menerangkan. Baik. Supaya apa sih? Supaya bisa mudeng, bisa menjawab. Tadi Yendra Buana tanya tidak bisa toh? Ya karena tidak memperhatikan. Oke, berarti tadi melanggar keyakinan sekolah. Bisa mau diulang nggak? Janji? Benar ya? Oke, berarti besok tidak akan mengulang apa sih? Ngobrol di kelas ya. Janji tidak akan mengulang ngobrol di kelas. Mau memperhatikan pelajaran supaya bisa mudeng belajar. Janji ya. Oke, terima kasih. Tos dulu. Oke, dah. Kapok PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Salam Abita. Abida, 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 merah
air berwarna biru sehingga bunga menjadi bercak-bercak biru. Percobaan fungsi batang menunjukkan batang menyerap air berwarna biru menyebabkan bunga menjadi berwarna biru. Konsentrasi. Kakak dan adik juga ikut pergi ke pasar karena ingin membuat rujak. Rujak yang sangat segar dibutuhkan juga banyak sekali buah segar.